حي على الفلاح حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar sahabat-sahabat Sulaiman Al-Sabai? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, kali ini kita akan belajar tutorial irama azan ros bagi pemula, para muazin pemula. Irama ini sangat mudah untuk dipelajari dan insya Allah 3 kali sampai 4 kali kita menonton video ini, kita akan tahu iramanya. Apalagi untuk anak-anak ayah bunda yang ingin belajar, saya persilahkan. Sebelum kita belajar tutorial irama azan, agaknya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, karena ini sangat bermanfaat sekali bagi seorang muazin pemula atau para muazin profesional. Yang pertama adalah biasakan kita untuk mengkonsumsi kencur atau jahe seminggu 2 kali sampai 3 kali. Makan mentah saja, dibuang kulitnya, dimakan seperti biasa. Kemudian yang kedua, saya secara pribadi untuk menenangkan diri saya, kemudian mempanjangkan napas saya, biasanya menggunakan teknik pernapasan kotak. Tekniknya seperti ini, kita tarik napas yang panjang dengan lembut sampai habis, kemudian kita hembuskan sampai habis juga, kita tahan seperti ini. Hembuskan, tahan, tarik lagi, tahan, hembuskan, tahan. Lakukan itu secara ulang 10-15 kali setiap bangun tidur atau hendak tidur. Fungsinya adalah agar kita merasa rileks, tenang, dan nyaman. Dan panjang pula nafas kita insya Allah jika dijalankan dengan benar. Yang ketiga adalah percaya diri. Hal ini tidak serta-merta datang dengan sendirinya. Ini harus dilatih. Kita harus berlatih, kita harus mengetahui iramanya, paham lafaz, benar lafaznya, dan pas nadanya. Latih secara terus-menerus irama azan terus ini, sehingga ketika kita sudah menguasai benar, baru kita mulai tampil. Percaya diri ini penting karena ini akan membuat kita plong suara kita, dan kita percaya diri banget. Dan ini harus disertai dengan jam terbang yang tinggi pula. Maka jika ada yang meminta kita untuk mengumandangkan azan, jangan pernah malu, coba saja walaupun belum maksimal, minimal kita sudah mendidik mental kita, menguatkan raga kita untuk bisa tampil. Nanti perlahan-lahan percaya diri itu akan muncul sendirinya, dan irama itu dengan improvisasi kita akan muncul dengan sendirinya. Dan merdu nantinya irama kita kalau kita sudah berani dan percaya diri. Maka harus dilatih dan berani tampil. Karena saya juga seperti itu dulunya. Pertama-tama gugup dan tidak percaya diri. Maka kalau kita sering berlatih dan tampil, insya Allah akan bagus. Yang keempat, yang kelima adalah sebelum kita mengumandangkan azan, 1 menit sampai 2 menit kita sampai di masjid, kita rileks dulu, kita tarik nafas, keluarkan, tarik nafas, keluarkan sampai rileks. Biar kita lebih tenang. Tenang itu lebih nyaman kita mengumandangkan azan. Dan yang keenam, bayangkan ketika kita mengumandangkan azan, itu tidak ada orang lain di belakang kita. Hal ini terbukti karena saya sudah membuktikan sendiri dulunya waktu pertama-tama mengumandangkan azan. Saya membayangkan tidak ada orang di belakang, sehingga apa yang saya latih di rumah
irama yang saya latih di rumah itu keluar semuanya, maksimal hasilnya. Anggap saja kita sedang latihan ketika kita mengumandangkan azan. Dan yang ketujuh adalah ketika kita maju ke depan untuk megang mix, kita ingat-ingat lafaznya, irama apa yang kita bawakan, dan nada apa yang kita bawa. Jangan sampai nada yang awalnya tinggi, kita sampai ke akhir tidak mampu. Atau nada terlalu rendah, juga tidak bagus nanti hasilnya. Pokoknya kita ingatkan nada apa yang biasa kita bawakan. Insya Allah jika sahabat mengikuti trik ini secara bertahap langkah demi langkah, akan menjadi seorang muadzin yang profesional. Dan jangan lupa, sebelum kita mengumandangkan azan, ucapkan ini dalam hati atau secara dengan bersuara dengan mix. Subhanallah, Maha Suci Allah. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wala ilaha illallah, dan tiada Tuhan selain Allah. Wallahu akbar, Allah Maha Besar. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tiada kekuatan dan kekuasaan melainkan pertolongan Allah yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Itu lafaz dan artinya. Biasanya saya membaca seperti ini. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Baru kita tarik nafas. Kita belajar tutorial irama azan ros untuk pemula. Tarik nafas yang dalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله Muhammad Rasulullah. Sahabat, bagaimana mudah bukan dipelajari? Saya rasa untuk 3 kali sampai 4 kali nonton video ini kita akan tahu dan siap tampil untuk mengumandangkan azan. Saya sarankan sahabat-sahabat untuk menonton video-video saya sebelumnya. Banyak irama-irama azan yang mesti kita kuasai kalau kita ingin menjadi seorang muadzin profesional. Semakin banyak kita menguasai irama azan, maka akan seprofesional kita dan semakin tahu kita irama azan apa saja yang cocok untuk dikumandangkan ketika sholat maghrib misalnya, Bayati, Isya untuk Jiharka, Subuh untuk Nahawan, Zuhur untuk Kurdi, dan Asar untuk Ros. Jamaah tentu akan tertarik hatinya, tergerak hatinya untuk berangkat ke masjid ketika nada irama yang kita kumandangkan itu berbeda-beda dan merdu. Apalagi kalau fasih
lafaz kita, dan improvisasi cengkokan kita itu jauh lebih bagus dari hari ke hari, hari ke hari. Maka belajarlah untuk memperbanyak irama azan untuk biar kita lebih lebih percaya diri. Percayalah, semakin banyak kita menguasai irama azan, kita akan semakin percaya diri. Karena saya merasakan hal seperti itu. Apa yang saya alami, apa yang saya rasakan, itu yang saya berikan kepada sahabat-sahabat sehingga bisa diaplikasikan, dan kita percayakan untuk menjadi seorang muazin. Jangan pernah malu menjadi seorang muazin, walaupun dia tidak terlalu tenar di dunia, tapi Allah menjadi tenar di akhirat. Kita jadi seorang muazin adalah sebuah profesi yang mulia, dan ini sebuah jalan kita untuk menuju orang-orang yang bertakwa. Karena orang-orang bertakwa itu adalah orang yang akan didekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar kepadanya, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Jadi dari seorang muazin itu kita jangan pernah pamrih, jangan pernah berharap apa-apa, tancapkan niat kita bahwa kita ingin mendekatkan diri kepada Allah dan menjadi orang terpilih untuk mengumandangkan azan. Karena orang yang mengumandangkan azan itu orang terpilih. Walaupun orang itu mampu, orang itu bisa, tapi Allah tidak menghendaki, tidak bisa. Tapi jika kita mampu, jika kita bisa, dan Allah menghendaki, maka terpilihlah kita menjadi seorang muazin. Dan berbahagialah dan berbanggalah untuk menjadi seorang muazin. Terus tingkatkan kemampuan kita sehingga kita bisa menjadi profesional. Dan soal rezeki, insya Allah Allah sudah berjanji akan memberikan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Saya hanya berbagi, tidak berniat untuk menggurui. Ini adalah sebuah cara saya untuk berbagi ilmu, karena ilmu itu kalau tidak diamalkan, tidak dibagi, maka dia tidak akan bermanfaat. Amal itu ketika diamal, maka beramal. Dan beramal itu ketika dibagikan, maka kita akan menjadi orang-orang yang termasuk orang-orang yang saleh. Beramal, ilmu yang bermanfaat. Nah, ilmu yang bermanfaat itu akan menjadi ilmu jariah kita nantinya. Maka perbanyak kuasai azan, dan jangan malu, sekali lagi jangan pernah malu untuk menjadi seorang muazin. Saya mohon maaf jika ada kekurangan, hilaf kata-kata. Apa yang saya sampaikan itu menyinggung perasaan sahabat-sahabat. Saya ingin hanya berbagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.